Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika akan naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbahnya. Di tangga yang pertama Rasulullah mengucapkan amin, di tangga yang kedua Rasulullah mengucapkan amin, dan di tangga yang ketiga Rasul pun juga mengucapkan amin. Singkat cerita, khutbah pun selesai disampaikan. Setelah itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang perihal beliau mengucapkan amin. Karena biasanya ketika seorang hamba, setiap kita jika mengucapkan amin pasti karena ada yang mengucapkan doa. Dan Rasul pun langsung menerangkan kepada para sahabat ketika itu tentang alasan beliau mengucapkan amin, karena ternyata Jibril datang kepada Rasulullah menyampaikan 3 bentuk doa yang dimana Rasulullah diminta oleh Jibril untuk mengaminkan doa-doa tersebut. Yang pertama, Jibril berkata, barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan tetapi tidak menjadikan dirinya mendapatkan ampunan dosa di sisi Allah, apabila ia wafat maka akan masuk neraka dan dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Jibril pun juga berdoa, barang siapa yang memiliki kedua orang tua atau salah satu daripada keduanya namun tidak menjadikan anak tersebut berbakti kepada kedua orang tuanya, maka apabila meninggal saat itu juga maka sang anak akan masuk neraka dan dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa Jibril yang ketiga adalah, barang siapa yang namamu ya Rasulullah disebut tetapi enggan untuk bersolawat kepadamu, maka apabila ia wafat maka wafatnya dimasukkan ke dalam neraka dan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ketiga doa tersebut, Jibril meminta kepada Rasulullah untuk mengaminkan doa-doa Jibril, dan Rasul pun bersedia untuk mengaminkan. Maka dari hadis ini kita bisa mengetahui dengan seksama kualitas tentang doa tersebut. Yang mendoakan adalah Sayyidul Malaikah, pemimpin daripada malaikat-malaikatnya Allah, yaitu Jibril. Dan yang mengaminkan adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu pemimpin daripada nabi-nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentunya kita sama-sama yakin bahwa doa tersebut pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlandaskan hadis tadi, karena saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, kita akan menjelaskan bahwasannya ternyata di bulan yang penuh dengan ampunan dosa ini, di bulan suci Ramadan, ternyata ada orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dosa, padahal Allah buka seluas-luas pintu rahmatnya, pintu ampunan dosanya. Siapakah mereka? Bisa jadi hal ini yang sesuai disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal juwal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala dan kebaikan daripada ibadah puasa yang ia jalani, kecuali hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Oleh karenanya kita perlu mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Kita perlu mendalami kembali ilmu yang berkaitan dengan ibadah puasa. Apa saja yang membatalkan pahala puasa? Apa saja yang membatalkan puasa? Jangan sampai karena kita terpancing emosi kita, maka sehingga puasa kita jadi rusak. Jangan sampai karena syahwat yang ada di dalam diri kita menunaikan atau mengerjakan ibadah puasa tapi kita tidak mendapatkan pahala daripada ibadah puasa yang kita jalani. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
inti daripada ibadah puasa yang kita jalani adalah kita dapat menahan diri kita. Sampai-sampai kalaupun ada orang yang mengejek kita, menghina kita, maka Rasulullah memerintahkan kepada kita, falyakul inni shaim, inni shaim. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengatakan, katakan kepada orang yang mengejek kita, katakan kepada orang yang mencaci maki kita, bahwasannya saat ini kita sedang dalam keadaan berpuasa. Berpuasa bisa secara syariat, di mana kita menahan diri kita dari yang membatalkan pahala puasa, dan membatalkan pahala puasa itu sendiri dari terbit fajar ketika azan subuh sampai terbenam matahari di kala maghrib. Itu puasa secara syariat. Adapun puasa ada juga yang bersifat secara hakikat, yaitu di mana kita menahan diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita mulai balik sampai ajal datang menjemput kita. Jadi jangan salah artikan, kita menahan diri untuk tidak bermaksiat, untuk tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, bukan hanya saja ketika kita dalam keadaan berpuasa, tapi juga selamanya. Kita tahan diri kita untuk tidak membicarakan aib orang, bukan hanya saja ketika dalam keadaan berpuasa, tapi selamanya sampai ajal. Karena hakikat membicarakan aib keburukan orang lain ini adalah ghibah. Diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti seorang yang memakan daging saudaranya. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karenanya penting kita menahan diri kita daripada bermaksiat kepada sesama dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika ada orang yang mengajak kita membuka aib saudaranya, mengajak kita untuk menggibahi, membicarakan keburukan-keburukan orang lain, kita mengatakan, jangan, kita dalam keadaan puasa. Jangan membuka aib orang karena kita sedang dalam keadaan berpuasa. Nanti saja bicarakannya setelah maghrib. Nah, jangan sampai seperti itu. Membuka aib orang lain ini tidak boleh, mau siang ataupun malam ini tetap tidak diperbolehkan, karena hal yang demikian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan yang mulia ini Allah berikan kita taufik dan hidayah agar kiranya kita bisa mengisi hidup kita sehingga dengan ibadah yang kita jalani, ibadah puasa yang kita kerjakan, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan datang daripada Al-Fakir. Mohon maaf dan ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.